Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Wa astajdihi, dan mohon pemberian siapa aku, dan memohon pemberian siapa aku ing Allah, hidayatan ing hidayah petunjuk. Aku mohon petunjuk kepada Allah. Petunjuk ini penting. Kita kalau mau pergi saja menyiapkan map, ya, peta. Itu artinya petunjuk. Kita hidup ya butuh petunjuk. Wa astajdihi hidayatan ing hidayah atau ing petunjuk. Petunjuk untuk apa? Lisulukis subuli, untuk menjalani beberapa jalan, untuk menapaki beberapa jalan, untuk merambah beberapa jalan. Al-wadihati, yang jelas. Jadi tidak ngawur, tidak ragu-ragu. Jalannya sudah jelas. Belok kanan, belok kiri, lurus, jelas. Tahu kalau mau nanjak, tahu kalau mau turun, sudah jelas. Jadi kita butuh ini hidayah. Al-jaliyati, yang tampak atau yang terbuka. Al-jaliyati, yang terbuka. Kalau al-wadihah itu yang bersifat zahir, kalau al-jaliyah itu bersifat lahir. Yang semula samar itu bisa kelihatan secara dari batinnya kelihatan. Wa hifdzam minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuta. Wa hifdzan, dan dan penjagaan. Wahifdzon, dan memohon ing penjagaan. Penjagaan agar terhindar minal ghawayati, dari kesesatan. Minal ghawayati, dari kesesatan. Fi khitatil khoto'i, dalam beberapa langkahnya kesalahan. Wa khutohu, dan beberapa jalan. Jadi ini upaya safety, upaya pengamanan. Kalau hidayah gunanya untuk melancarkan perjalanan kita, tidak tersendat-sendat karena sudah tahu tikungannya, sudah tahu tanjakan turunnya, sudah tahu tantangan atau rintangan dan aralnya sudah tahu, sehingga bisa terantisipasi dengan lancar. Lalu juga terhindar dari kesesatan, kesalahan, salah langkah. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah. Wa ansyuru, dan menyebarkan siapa aku, min qissatil maulidi, dari kisah yang dilahirkan, maulid an-nabawiyyi, yang
yang bersifat kenabian an-nabawiyyi. Aku menyebarkan buru dan ing beberapa busana, burdun, bulu ya, busana bulu, hisanan yang bagus, buru dan hisanan yang bagus, abqariyatan yang excellent, sempurna. Jadi pakaiannya ini sangat sempurna. Saya membuat kisah maulid ini menjadi semisal busana yang indah dan mewah. Indah dan mewah. Abqariyatan yang abqariyatan itu yang apa tadi, benar-benar sempurna, excellent. Jadi kalau desainer gitu kelas wahid. Nazimam minan nasabi syarifi dan tahallal masami'u, ada yang baca tuhallal masami'u bihulahu. Naziman dengan merunutkan, atau khare ya bisa. Nah, hal saja ya. Naziman hale merunutkan. Minan nasabi dari nasab asyarifi yang mulia. Dirunut. Nabi mempunyai nasab yang syarif, yang mulia. Nanti yang sering dilakukan nasabun taksibul ula bihulahu itu ya. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam diperjelas. Ini tidak hanya dokumen internal orang-orang Quraisy, itu nabi palsu, tapi mengakui bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Sarah, Hajar. Jadi Hajar adalah anak biologis Ismail ya maksudnya. Dan Nabi Ismail itu adalah anak biologisnya Sayyidah Hajar. Dan lalu anak formalnya, anak legalnya Sarah. Sarah itu ibu tiri. Tapi mengakui bahwa Nabi Ismail itu adalah putranya. Karena waktu Nabi Ibrahim izin untuk menikahi Siti Hajar, itu juga direstui oleh Sayyidah Sarah dengan harapan kalau Hajar punya anak berarti saya juga punya anak. Maka orang-orang Yunani menyebutnya, orang-orang rahib menyebutnya adalah dari kabilah Hajar, artinya anak keturunan Hajar, dari kabilah Sarah, Sarasen, ya Sarasen itu kalau bahasa Latinnya. Itu Nabi Ismail. Nah, nanti Nabi Muhammad itu sampai ke sana. Sampai ke Nabi Ismail. Nasabnya jelas dari orang-orang hebat, ya. Tetapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, lalu memproklamirkan bahwa tidak penting nasab itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak penting lagi nasab. Karena penilaian mulia atau tidak itu tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang guru madrasah belum tentu lebih mulia dari penjual es. Kalau akhlaknya, ketakwaannya lebih apa? Lebih mulia penjual es. Penjual es itu misalnya tidak mau bohongi, tidak pakai sakarin ya, ngerti apa? Pasti dia memakai gula asli, memakai santan asli, misalnya memakai susu,
yang asli. Tapi yang guru madrasah suka memberi nilai kepada anaknya karena diberi hadiah misalnya. Itu kan menerima riswah ya, menerima sogoan. Karena wali muridnya royal kepada gurunya, lalu anaknya diberi nilai yang bagus. Misalnya bolos-bolos juga dianggap tidak bolos. Itu namanya guru yang lebih mulia, penjual es daripada ustadz. Tidak penting lagi. Ajaran yang paling fenomenal Rasulullah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau ada orang membanggakan nasab itu, kamu bilang saja pret gitu ya. Itu omongan apa? Itu omongan cangkem elek ya. Tidak bagus itu omongan. Tapi orang membanggakan nasab tidak penting lagi sekarang. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Nabi ini dari nasab yang sangat mulia, minan nasabis syarifi. Ikedan ing kalung atau rantai, ikedan ing rantai atau kalung, mata rantai, tahalla yang indah, tahalla yang menghiasi atau indah, tahalla yang merasa indah, al-masami'u siapa orang-orang yang mendengarkan, atau pendengaran ya boleh, al-masami'u apa pendengaran, bikulahu dengan kalung atau bikulahu dengan perhiasan Nabi, kulahu. Jadi dengan mendengarkan sifat-sifat Rasulullah, karakter Rasulullah yang agung, itu orang yang mendengarkan senang, senang. Maka kita suka mendengarkan cerita waktu kecil, kalau orang tuanya suka dongeng sebelum tidur, itu suka mendengarkan cerita-cerita kepahlawanan. Orangnya bagaimana hebat ya. Bisa membunuh ular naga, bisa menaklukkan buaya misalnya, bisa terbang, bisa macam-macam. Itu suka mendengarkan seperti itu, lalu nanti terinspirasi untuk menjadi pahlawan. Nah, kalau kamu masa kecilnya tidak pernah didongengi orang tua, itu nanti jangan dendam kepada anak-anaknya ya. Kamu kalau punya anak nanti menjelang tidur bacakan dongeng, itu akan terbawa mimpi, kemudian menjadi obsesi anak yang bersangkutan, menjadi membentuk karakter, membentuk sikap atau attitude yang kuat, karakter yang kuat. Bihulah, ikedan tahallal masami'u bihulah, boleh dibaca tahalla, mabni maklum, boleh dibaca tuhalla. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah. Wa asta'inu dan mohon pertolongan siapa aku, bihaulillahi dengan daya Allah, dengan kekuasaan Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah, al-qawiyati yang kuat, full power, kekuatannya menjadi gaspol, la haula wa la quwata fa innahu, maka sesungguhnya sya'an la haula itu tiada kekuatan, tiada daya iku maujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan iku maujud illa billahi, kecuali dengan Allah. Karena memang tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan Allah, maka aku memohon daya dan kekuatan ya kepada Allah. Itu prinsip ya. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali Allah. Maka
Yang bisa mengangkat penyakit berarti Allah. Mohon kesembuhannya juga harus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Terus kamu ke dokter itu sarana, ya, sarana. Bukan dokter yang menyembuhkan. Karena kalau dokter bisa menyembuhkan, berarti dia menyaingi Allah. Obat itu juga tidak bisa menyembuhkan. Kalau menyembuhkan ya orang pasti tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Padahal ternyata kenyataannya ya banyak orang sakit. Obat ya banyak. Orang sama-sama sakit batuk, yang satu sembuh diobati apa? Minum apa biasanya kamu? Dan nah, yang lain minum itu juga sembuh, kamu sembuh. Makanya itu hanya sarana, ya, dan yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kalau kamu sakit kemudian minum obat, jangan pernah percaya yang menyembuhkan obat. Obat itu hanya sarana, ya. Yang menyembuhkan tetap Allah. Tapi Allah baru akan menyembuhkan setelah kamu usaha dulu. Usahanya macam-macam. Jangan menuhankan paracetamol misalnya, paracetamol. Pokoknya kalau paracetamol pasti demamnya turun misalnya. Tidak seperti itu. Karena yang menurunkan demam itu ya Allah. Fa innahu la haula wala quwata illa billah.